Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang transformasi dan beberapa contoh soalnya ya yang ada di buku akan kita bahas. Untuk contoh tentang translasi, ini adalah rumusnya. Translasi ini yang paling sederhana ya, kalau mau mencari bayangannya maka tinggal tambahkan saja titik asalnya dengan titik translasinya. Nah, contohnya adalah sebagai berikut. Nah, di situ ada titik B 4,-2 akan kita translasikan sejauh min 2,3. Maka berapa titik bayangannya? Hasil bayangannya berapa? Nah, ini tinggal kamu tambahkan saja untuk mencari titik bayangannya. Bayangannya nanti berupa aksen ya, dilambangkan biasanya dengan aksen. Jadi X aksen itu adalah titik asalnya adalah yang X ini 4, kita tambahi dengan titik translasinya min 2 sama dengan 4 dikurang 2, 2. Kalau Y aksennya berapa? Y aksennya adalah titik asal Y nya min 2, kita tambahkan dengan titik translasinya 3, dapatnya 1. Berarti B aksennya, titik bayangannya adalah 2,1 ya. Itu untuk contoh yang pertama. Contoh yang kedua, di situ ada titik P. Titik P-nya adalah X, Y. Itu ditranslasikan terhadap titiknya min 10, 1. Boleh seperti ini nulisnya, boleh seperti ini ya. Buku-buku biasanya lain-lain penulisannya. Ditanya berapa P aksennya? P aksennya sudah diketahui ya, min 3,4. Nah, yang ditanya adalah titik asalnya. Kalau kebalikan seperti ini, yang ditanya titik asal, berarti kurangkan saja P aksennya itu X-nya adalah min 3 dikurangi dengan titik translasinya adalah min 10 dikurangi dengan min 10, dapatnya 3 ditambah 10 sama dengan min 3 tambah 10, 7 ya. Berarti titik Y nya adalah, Y aksennya adalah 4 dikurangi dengan 1 sehingga didapat hasilnya 3. Jadi P itu nilai titik asalnya adalah X nya 7, Y nya 3. Ini bisa kalian gambarkan di bidang koordinat kartesius ya, dimana letak titiknya, ini asalnya, ini hasil bayangannya, dan sebaliknya. Itu untuk translasi ya. Nah, selanjutnya adalah tentang rotasi. Kalau rotasi ini, kalau dia pusatnya di titik O 0,0, maka kalian gunakan rumus ini ya. Kemudian kalau dia mau menggunakan matriks rotasi, gunakan matriksnya. Nanti soalnya beda-beda. Jadi kalau mau mencari titik bayangannya, kalikan antara matriks rotasi dengan titik asalnya sesuai dengan soalnya. Ada titik P, titiknya adalah 5,-2. Akan dirotasikan sejauh, dia titik asalnya adalah O, sejauh Pi per 2, positif Pi per 2. Pi itu kan 180 dibagi 2, 90 ya, 90 derajat. Yang ditanya berapa titik hasil bayangannya? X, Y. Nah, kalau rotasinya di pusat O 0,0, maka gunakan rumus ini. Jadi X aksennya berapa? Rumusnya masukkan saja X cos theta. Tetanya berapa? 90 derajat. Dikurang Y sin theta. Tetanya adalah 90 derajat. X-nya yang ini ya, 5 cos 90 itu berapa? 0 ya. Langsung saja kita tulis 0. Dikurangi Y-nya adalah min 2. Sin 90 adalah 1. Berarti hasilnya ini 0 habis, 0 ini jadi positif ya. 2 kali 1, 2. Berarti X aksennya adalah 2. Sekarang Y aksennya. Y aksennya
rumusnya ini masukkan X sin 90 ditambah Y cos 90. X nya adalah 5, sin 90 nya 1, Y nya tadi min 2, cos 90 itu 0. Berarti 5 kali 1 hasilnya jadi 5. Ini habis ya, berarti bayangannya adalah P aksennya adalah 2,5 ya. Ini kalau dia pusatnya di O 0,0 gunakan rumus ini. Oke. Diketahui P nya sama, titik asalnya adalah 5,-2. Nah, yang bedanya adalah rotasinya tetap pusatnya di O, tapi sejauh min pi per 2, ada tanda min, berarti min pi per 2 itu min 90 ya, min 90 derajat. Nah, bagaimana hasil rotasinya, P aksennya, X aksen, Y aksen. Nah, sama kita gunakan rumus ini. X aksen sama dengan, langsung kita masukkan saja ya, X nya adalah 5 cos theta, tetanya min 90 ya, dikurangi dengan Y nya adalah min 2, sin theta, sin tetanya adalah min 90. Nah, jangan sampai keliru ya, ini ada tanda min. Nah, ini 5 cos 90 kan 0 ya, berarti kalau ada min tetap tidak pengaruh ya, tetap 0. Min ini min 2, min ketemu min jadi plus ya, plus 2. Sin 90 kan 1, karena ada minnya berarti min 1. Berarti hasilnya adalah ini habis, ini min 2. Untuk X aksennya min 2. Untuk Y aksennya masukkan ke rumus. X nya adalah 5 sin theta, sin min 90 derajat ditambah Y nya min 2 cos 90 derajat. Sin 90 1 berarti min 1, ada minnya, ditambahnya jadi plus, tambah min jadi min ya, min 2 cos 90 0, berarti hasilnya adalah min 5. Jadi hasil bayangannya adalah min 2, min 5. Nah, ini bisa kalian lukiskan di bidang koordinat kartesius. Titik asalnya ini berubah menjadi ini setelah dirotasikan sejauh negatif 90 derajat. Kalau negatif artinya dia berputar searah jarum jam ya. Misalnya titiknya di sini. Kalau diputar sejauh ini pusatnya di 0,0. Kalau diputar sejauh negatif 90 derajat berarti dia berputar searah jarum jam. Nah, jadinya di sini nanti. Ya, itu kalau dia negatif. Kalau dia positif dia berputarnya ke arah berlawanan arah. Ini P-nya, ini P aksennya. Negatif 90 derajat ya, searah jarum jam. Oke, bisa dipahami ya. Nah, bagaimana jika yang diminta adalah mencari bayangan menggunakan matriks yang bersesuaian? Nah, kalau dia minta matriks yang bersesuaian, mudah ya, tinggal kalian masukkan matriksnya ini. Ada titik A, misalkan titik A itu ada min 4,10. Ini akan dirotasikan dengan pusat O, akan dirotasikan sejauh pi per 2. Pi per 2 itu 90 derajat ya. Berapa aksennya? A aksen itu X aksen, Y aksennya berapa? Ini kan pi per 2 tadi ya. Nah, pi per 2 kalian tinggal lihat nih di mana, di baris yang mana, yang ini ya. Pi per 2, berarti kalian gunakan matriks ini. Kalian ditanya adalah negatif pi per 2, berarti matriks ini kamu pakai. Kita pakai matriks yang ini, berarti X aksen, Y aksen itu sama dengan matriksnya kamu masukkan yang pi per 2. 0, min 1, 1, 0, kamu kalikan dengan titik asalnya. Ya, kalikan dengan titik asal. Min 4
10. Kamu kalikan. Perkalian matriks ini. Ingat kembali perkalian matriks. 0 kalikan min 4, 0. 10 kalikan 1 min 1 dikalikan 10, min 10. Kemudian baris yang kedua pula, 1 dikali min 4, itu min 4, 0 dikalikan dengan 10, 0 ya. Berarti hasilnya adalah min 10 dan min 4. Inilah hasil rotasinya. Aksennya jadinya adalah min 10, min 4. Itu cara menggunakan matriks rotasi ya. Nah, ini tadi adalah kalau pusat rotasinya di titik O 0,0. Bagaimana jika titik pusatnya di sebuah titik di bidang koordinat kartesius? Kita menggunakan rumus ini jika dia pusatnya di titik M atau di titik di bidang koordinat kartesius, bukan di titik 0 ya. Contohnya kita lakukan sebagai berikut. Ada titik P, itu titik P pusatnya adalah 5,-2, titik pusatnya, titik P-nya adalah di titik 5,-2. Kemudian akan dirotasikan dengan pusat titik M ya. Dan dirotasi sejauh 90 derajat, P per 2 90 derajat kan. Maka berapa titik P aksennya? X aksen, Y aksennya berapa? Kamu masukkan saja rumus ini ya. M ini titiknya kalau di soal itu adalah 2,1 ya. Kita ambil contoh yang A 2,1. Yang 2 ini sebagai H dan 1 ini sebagai K. Ya. Nah, yang terus kita masukkan ke rumus ini. Jadi X aksen dikurangi H 2 berarti kan sama dengan X-nya 5 dikurangi 2 cos theta, cos 90 derajat dikurang Y-nya adalah min 2 dikurangi dengan K-nya adalah 1 sin 90. Berapa nih jadi X aksen dikurang 2 sama dengan ini adalah positif 3 ya. 3 cos 90 itu adalah 0, berarti 3 kali 0 0 ya. Dikurangi dengan ini jadinya min 3 sin 90 adalah 1. Berarti hasilnya ini positif kan? Positif 3. Berarti X aksen dikurang 2. Nah, min 2 nya pindahkan jadinya 3 ditambah 2. Jadi X aksennya adalah 5. Itu untuk X aksen. Sekarang Y aksennya. Y aksen dikurangi K-nya adalah 2. K-nya 1 ya. K-nya adalah 1. Sama dengan X-nya adalah 5 dikurangi H, H-nya adalah 2. Sin 90 ditambah ya. Y-nya adalah min 2 dikurangi K-nya 1 cos 90 derajat. Oke. Jadi Y aksen dikurang 1 sama dengan ini dapatnya 3 ya. Sin 90 adalah sin 90 itu 1, berarti tetap 3 ditambah ini jadinya min 2 min 1 kan min 3. Min 3 dikali cos 90 itu 0, habis berarti ini ya. Berarti tinggal 3. Berarti Y aksen dikurang 1 sama dengan 3. Y aksennya jadi 3 ditambah 1 sama dengan 4. Didapat Y aksen sama dengan 4. Itu contoh untuk kalau pusatnya di titik M. Ya, jadi P aksen bukan titik M saja ya, nanti bisa saja soalnya membuat titik Z dengan rotasi dengan pusat titik. Maksudnya pokoknya ini adalah pusatnya. Kalau yang sebelumnya tadi 0,0, tapi yang ini pusatnya bukan selain di 0,0 ya. X aksennya 5, Y aksennya 4. Inilah jawabannya ya, seperti itu. Kita lanjut ke refleksi. Nah, ini adalah rumus-rumus yang bisa kalian hafalkan
Kalian catat untuk mempermudah. Kalau direfleksi terhadap sumbu X nanti berubah jadi ini. Dan seterusnya ya. Nah, ini jika dia diminta refleksinya menggunakan matriks refleksi. Ada nanti soal-soal yang meminta menggunakan matriks refleksi. Kalau menggunakan matriks refleksi, tinggal kamu kalikan matriks refleksinya dengan titik asalnya ya. Nah, untuk contohnya kita langsung saja. Segitiganya ada segitiga ABC. Segitiga ABC ini digambar di bidang koordinat kartesius dengan titik A adalah 1,1, B-nya adalah 4,2 dan C-nya adalah 2,3 ya. Nah, titik-titik ini akan direfleksikan. Soal yang pertama dia akan direfleksikan terhadap sumbu X. Akan direfleksikan terhadap sumbu X. Maka titik A itu 1,1 direfleksikan saja dengan sumbu X, maka titik A-nya akan menjadi, kita lihat di tabel tadi. Nah, ini nih. Kalau dia terhadap sumbu X, dia akan menjadi X, min Y. Jadi di sini X aksennya adalah X, min Y. X-nya tetap 1, min Y. Jadi ini berubah jadi min 1 seperti ini ya. Nah, itu terhadap sumbu X. Sekarang kita cari yang terhadap sumbu Y. Kalau sumbu Y berarti tinggal digunakan rumus ini saja. Sumbu Y berarti dia menjadi min 1,1 ya. Titik B-nya menjadi titik B itu 4,2. Kalau direfleksikan terhadap sumbu X, dia menjadi, di aksennya adalah sama ini bentuknya, yaitu 4, min 2. Begitu juga titik C, kalau direfleksikan terhadap sumbu X, dia menjadi asalnya 2,3 direfleksikan terhadap sumbu X menjadi 2, min 3. Jadi mudah refleksi kalau kamu hafal ini ya, tahu dengan bentuk perubahan bayangannya bentuknya seperti apa, itu akan lebih mudah ya. Nah, bagaimana jika soalnya minta menggunakan matriks refleksi? Min 3, min 1. Misalnya di situ soalnya adalah min 3, min 1. Akan dirotasikan. Yang C itu rotasinya adalah Y sama, dirotasikan terhadap Y sama dengan X ya. Kalian cari garis Y sama dengan X ini. Berarti gunakan matriks rotasi yang ini ya. Berarti C aksennya berapa? C aksen adalah X aksen, Y aksennya berapa? Kamu kalikan saja X aksen, Y aksen itu sama dengan matriks rotasinya adalah Y sama dengan X itu adalah 0, 1, 1, 0. Nah, kamu kalikan dengan titik asalnya min 3, min 3 dan min 1. Kalikan 0 kali min 3, 0. 1 kali min 1, min 1. 1 kali min 3, min 3. 0 kali min 1, 0. Di hasil dari rotasi refleksinya adalah min 1, min 3 ya. Jadi di sini C aksennya adalah min 1, min 3. Seperti itu ya. Selanjutnya yang dilatasi ada titik P yaitu min 6,3 akan didilatasi. Dilatasinya ada pusatnya di titik O 0,0. Faktor skalanya adalah 2. Ini lebih mudah lagi kalau dia dilatasi, hampir sama dengan translasi mudahnya. Tinggal kamu kalikan untuk mencari X aksennya, kalikan faktor skalanya 2 dikalikan dengan
min 6. Jadi min 12. Kalau Y aksennya 2 dikalikan dengan 3. Dapatnya adalah 6. Jadi X aksen Y aksennya adalah 12, min 12,6 ya. Jadi P aksen adalah min 12,6. Itu untuk yang faktor skalanya 2. Kalau yang soal-soal yang lain seperti nomor D itu min 1/3, berarti kalikan saja min 1/3 dikali min 6. Min 1/3 dikalikan 3. Jadi tergantung berapa faktor skalanya, kamu kalikan dengan titik asalnya ya. Itu silakan coba soal-soal yang lain ya. Banyak contoh-contoh soal-soal yang ada itu silakan dicoba. Kita lanjut jika pusatnya di titik A, B, bukan di 0,0 tapi di suatu titik. Berarti gunakan rumus ini. Titik P-nya adalah 2,-1. Di dilatasinya titik dengan pusat M dan faktor skalanya min 3. M-nya ini adalah 3,4 ya. 3 ini sebagai A, 4 ini yang B. Tinggal kamu masukkan ke rumusnya. Jadi X aksennya sama dengan A-nya 3 ditambah faktor skalanya K. K-nya adalah min 3. X-nya adalah 2 dikurangi dengan 3. A-nya 3 ya. Jadi dapatnya 3. Ini ditambah, ini min 1 ya. 2 dikurang 3 min 1. Min 3 dikali min 1 positif 3. Jadi X aksennya adalah 6. Y aksennya, kalau Y aksennya masukkan juga ke rumusnya. B-nya adalah 4 ditambah faktor skalanya adalah min 3. Y-nya adalah min 1. Ini Y-nya dikurangi dengan B. B-nya adalah 4. Jadinya kurang 4. Jadi hasilnya adalah 4. Ini min 5 ya. Min 1 min 4 itu min 5. Min 3 dikali min 5 itu positif 15 ya. 4 ditambah 15 hasilnya adalah 19. Jadi titik P aksennya adalah 6,19. Oke. Itu menggunakan matriks dilatasi. Berarti gunakan yang ini faktor skalanya ya. Itu faktor skalanya adalah 2, K-nya 2. Dengan titik asalnya adalah A-nya adalah min 2,1 dengan faktor skala 2. Berarti hasil bayangannya adalah X aksen Y aksennya kalikan matriks dilatasinya, K-nya ganti dengan 2. 2, 0, 0, 2 dikalikan dengan titik asalnya min 2, min 1. Kalikan tinggal. Kamu kalikan 2 kali min 2, min 4. Ini 0 ya. 0 kali min 2, 0. Tinggal yang ini 2 kali min 1, min 2. Jadi inilah A aksennya. A aksennya adalah min 4, min 2. Inilah hasil setelah didilatasi dengan faktor skala 2 menggunakan matriks dilatasi. Seperti itu ya untuk materi kita transformasi ini, contoh-contoh soalnya. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.